Kalau kita cuma makan buah saja, yang pertama itu ingat buah itu tinggi akan gula. Jadi kalau yang kita makan misalkan mangga yang manis, buah apel yang manis, pisang yang manis, anggur yang manis, dan kita makannya dalam jumlah banyak itu menjadi hal yang tidak baik juga. Karena halo teman-teman, jadi minggu yang lalu itu saya bikin video tentang 1 minggu cuma makan buah. Di video itu ada satu orang yang berkomentar bahwa beliau makan 1 minggu hanya makan buah saja dan turun berat badannya sekitar 7 kilo kalau nggak salah. 7 kilo atau 5 kilo, saya lupa. Silakan tonton saja videonya, artinya ada orang yang makan buah selama 1 minggu dan berat badannya turun. Dan saya bilang bahwa di video itu ya kalau cuma makan buah doang pasti akan turun. Apalagi kalau buahnya itu sudah makan buah kemudian tidak terlalu banyak juga ya, apalagi ada puasanya pasti akan turun berat badannya. Itu benar. Tapi juga di video itu saya bilang bahwa ya kalau kita cuma makan buah saja, yang pertama itu ingat buah itu tinggi akan gula. Jadi kalau yang kita makan misalkan mangga yang manis, buah apel yang manis, pisang yang manis, anggur yang manis, dan kita makannya dalam jumlah banyak itu menjadi hal yang tidak baik juga. Karena sekali lagi memang gulanya gula alami, tapi yang namanya gula mau alami, mau buatan, mau apapun, kalau masuk ke dalam tubuh bisa naikin gula darah, ini menjadi hal yang tidak baik. Ya, makanya saya bilang di video itu ya mungkin seminggu bisa, tapi coba jalanin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, pasti akan ada hal yang terjadi. Dan yang hal terjadi itu kalau gula darah kita tinggi terus, peradangannya semakin banyak dan kita bisa sakit juga. Nah seperti itu ya. Nah kemudian ada komentar nih di video itu, nih teman-teman bisa lihat di layar ya. Komentar pertama dia bilang, ya menurut saya kalau cuma makan buah-buahan malah bahaya bang ya, kan menumpuk fruktosa jadinya. Nah ini sejalan juga yang saya bilang bahwa buah-buahan itu ya sehat-sehat saja. Tapi ingat buah-buahan itu tinggi akan gula, namanya adalah fruktosa. Dan gula itu mau namanya fruktosa, galaktosa, maltosa ya itu atau glukosa ya itu semuanya adalah gula yang kalau masuk ke dalam tubuh yaitu naikin gula darah. Dan kalau gula darah kita terus-terusan tinggi itu nggak baik. Gitu aja lah. Nah kemudian ada komen yang kedua. Komen yang kedua dia bilang begini. Kalau saya baca jurnal-jurnal kesehatan itu buah banyak kandungan fruktosanya. Nah ini kan ada penegasan lagi dari salah satu akun yang mengatakan bahwa ya itu tadi ya buah-buahan banyak gulanya. Dan kalau fruktosa yang berlebih akan menjadi lemak yang disimpan di dalam hati. Dan sedangkan hati itu tidak cukup besar untuk menyimpannya, maka terjadilah yang disebut dengan fatty liver. Jadi kita ini punya hati di dalam tubuh. Kalau kita terus-terusan makan buah yang di situ tinggi sekali fruktosanya, apalagi makan buahnya itu misalkan banyak sekali dalam satu hari, maka lama-kelamaan ya ini akan menumpuk lemak di hatinya. Hati kita yang tadinya bersih itu akan mulai tertutupi sama lemak. Kalau sudah tertutupi sama lemak, ini yang disebut dengan fatty liver dan ini berbahaya ya. Berbahaya sekali ya, ini fatty liver. Nah, fatty liver atau lemak banyak di hati dan itu dapat mengganggu fungsi hati. Ya betul, jadi kalau hatinya sudah diliputi oleh lemak, maka dia akan fungsi hatinya menjadi menjadi terganggu. Dan ingat ya, hati itu kan fungsinya banyak sekali ya dalam tubuh. Jadi hati kita itu fungsinya banyak sekali, salah satunya adalah untuk menetralisir atau kalau ada racun dalam tubuh, maka di hati itu akan disaring dan sebagainya dan sebagainya. Bayangin kalau misalkan hati kita sudah terganggu. Kalau hati kita sudah terganggu, maka kemudian karena lemak ya, kemudian akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Baru minggu lalu ya kalau nggak salah, baru minggu lalu ada seorang kawan yang bercerita bahwa beliau sudah terkena fatty liver dan ternyata efek yang dia rasakan itu dia mengalami demam sering sekali. Jadi kata dia dulu ketika berat badannya tinggi ya, berat badannya itu obesitas gitu ya, katanya dalam 1 minggu itu bisa 2 kali demam. Gitu ya. Kemudian dia heran gitu. Kok sering sekali tubuhnya terkena demam, bentar-bentar demam gitu ya. Karena ngerasa curiga dengan hal ini. Ya kalau demam kayak misalkan 2 bulan sekali karena kemasukan bakteri atau virus itu hal yang wajar. Tapi ini katanya hampir tiap minggu itu demam. Ya, dengan hal-hal yang ya dia heran gitu. Diperiksa ternyata tidak malaria, tidak DBD dan sebagainya. Nah setelah diperiksa ternyata beliau mengalami fatty liver. Dan kemudian dia harus menurunkan berat badannya. Jadi jangan berpikir bahwa wah buah kan sehat, aku makan buah aja lah terus. Ya nggak gitu ya. Tubuh kita itu butuh protein juga gitu. Bahkan protein itu butuhnya lebih banyak gitu. Kenapa? Karena protein itu fungsinya adalah untuk regenerasi sel, untuk pembentukan jaringan. Jadi kalau misalkan ada sel kita yang rusak, sel yang rusak ini harus diganti.
dan bahan baku dari sel ini itu adalah protein ya, salah satunya dalam jumlah besar. Makanya kita harus makan juga protein. Ya, protein itu berasal dari mana? Dari daging, ya kan, dari telur. Ini adalah protein-protein yang sangat bagus. Jadi protein hewan itu adalah protein yang sangat bagus. Di situ banyak asam amino esensial ya yang dibutuhkan tubuh dan nggak bisa tubuh buat, makanya namanya asam amino esensial. Asam amino esensial ini berasal dari makanan-makanan yang berasal dari hewan. Nah gitu. Nah ini dua komentar ini menegaskan ya bahwa buah itu sehat, tapi buah itu tinggi akan gula. Dan kalau kita makan terus-terusan maka bisa menyebabkan yang namanya fatty liver atau ya setidaknya gula darah kita akan naik terus, insulin akan naik terus, lama-lama terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, teman-teman, ini menjadi inspirasi buat saya pribadi. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita bertemu di video yang lain dan bye-bye.